Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Cilembu diterima dengan baik datang ke SMK PP Sare ya, pertanian tingkat dan pembangunan di Sare masuk ke Kabupaten Aceh Besar. Kita dalam rangka atau upaya bagaimana pengembangbiakan ubi Cilembu di luar Cilembu yang selama ini diketahui Cilembu itu hanya manis di Cilembu. Nah sekarang kita membawa bibit dari Cilembu, kemudian kita melakukan satu media tanam dengan nanti setelah dikembangbiakan sudah keluar dari bibit-bibitnya, nanti kita akan perlakuannya sama dengan ubi Cilembu, yaitu tentunya yang tidak ada di sini bakteri yang dikembangkan di Cilembu yaitu Rhizosfer dan Endofit yang nanti akan kita lakukan penyiraman setiap minggu atau dari yang pertama 3 hari sekali, bulan kedua 5 hari sekali, bulan ketiga 7 hari sekali, bulan keempat 9 hari sekali. Cukup dengan 3 kali dalam sebulan nantinya. Nah tentunya dalam hal ini yang menentukan adalah bagaimana kita membuat media tanam. Ubi Cilembu bisa dilakukan penanaman dengan konvensional yaitu di tanah. Yang kedua kita menggunakan penanaman yang high density plantation yaitu vertikal ke atas. Nanti kita bisa lakukan monitoring walaupun dari jarak jauh karena harus ada perlakuan dari sampel plastiknya. Dan kebetulan plastiknya itu sudah dihitung trigonometrisnya, mungkin nanti bisa saya kirimkan dari Bandung, dikirim ke Mari ya. Jadi tinggal nanti diisi, kemudian oleh media tanamnya. Yang penting media tanamnya sudah bisa bikin. Nah, untuk sebagai contoh, kita ada 2, ini ubi Cilembu yang dari Cilembu kita bawa asli. Ini ubi Cilembu seperti ini nggak besar-besar karena ini dalam 4 bulan harus sudah diambil. Jadi kalau ada ubi Cilembu di sini pasaran sampai ada yang 20 cm, nah ini perlu dipertanyakan ya, maaf kalau dikatakan ubi Cilembu asli itu tidak ada sampai gede-gede. Nah ini sebagai contoh pembanding kita bawa ubi yang namanya ubi ungu dari Cilembu juga. Ini mungkin varietas dari Jepang asalnya dulu Sumaimo yang akan kita coba bandingkan dan kita harapkan ke depannya dari SMK ini bisa melakukan satu kultivar jadi penghilangan vegetasi, bawahnya nanti dari bibit ubi ungu, atasnya disambung sama ubi dari Cilembu supaya nanti ubi ungu ini tuh nggak manis. Tapi dengan disambung dengan pucuknya dari ubi Cilembu nanti pada fotosintesisnya ngikuti dari ubi Cilembu sehingga nanti akan menjadikan manis. Sebenarnya manis itu dari daunnya yang fotosintesis itu yang selama ini. Nah harapannya nanti kalau untuk kedepannya bisa dilakukan polinasi dari penyerbukan kedua belah pihak. Nanti ubinya yang ungu dengan yang bisa putih ini nanti bisa belang-belang. Nah ini udah sama dengan ibu penghilangan bunga ya begitu. Nah mungkin itu contohnya yang kita akan coba terapkan di sini. Tapi secara garis besar saya sampaikan bahwa media tanam yang sesuai pernah kita lakukan itu terdiri dari kurang lebih 4 campuran. Yang pertama adalah sekam bakar, itu 25% sekam bakar, kemudian 50% kompos, itu kotoran domba dan daun-daunan itu dicampur 50%. Kemudian 20% itu tanah dan pasir. Nah sisanya yang 5%-nya dolomite atau pupuk lah nantinya. Nah campuran ini kita coba sekarang untuk jadikan media tanam. Sementara mungkin ini karena F1 dari ubinya kita tunggu dulu sampai kurang lebih sebulan sudah keluar tunasnya, tinggal nanti dipindahkan potong-potong di apakah nanti di sini mau dicoba konvensional yaitu di satu garitan di tanah, nah atau nanti pakai yang PSDP yang ya harapannya nanti kalau yang PSDP bisa sambil nunggu kita coba kirimkan plastiknya yang sudah bolong-bolong.
dan itu plastiknya karena dihitung matematika mungkin harus 2 lembar minimal. Yang satu jangan dipakai, dipakai untuk mal. Berikutnya. Jadi kok Bapak bikin lagi, nah yang satunya baru dicobakan. Ya, insya Allah mungkin pertumbuhannya akan sama. Nah nanti dari itu tinggal dievaluasi. Sehingga nanti kalau pakai yang VSDV itu ukurannya bisa 40 sampai 48 batang, itu bisa nanti 40 kiloan. Nah sehingga kalau 1 hektar itu perlu 6.000 kali 40 kilo sudah 200 ton per hektar. Luar biasa loh, itu bisa Prabowo datang ke sini. Bisa berhasil sini. Nah, karena apa? Sekarang jumlah penduduk semakin banyak, harus didampingi dengan luas lahan. Tapi luas lahan semakin lama semakin berkurang. Nah dengan cara itu jawaban untuk ketahanan pangan ke depan. Itu mungkin bisa kita mulai, bisa 5% jadi 1/4-nya, kemudian nanti tambahkan kompos 50%, berarti 2 kali ini. Ya, oke. Ini kompos dari bahan apa, Pak? Daunan juga. Daunan ya. Jadi udah Chopper. wah ini ya. Ya, pas semuanya aja kalau gitu. Udah hampir. Dia takarannya enggak Semua ya, Pak? ya semua aja. Nah, terus ini yang terakhir tanah dan pasir. Berarti 25% satu ini. Ember tuh. Yang bahan ketiga. Ya, bahan ketiga. Nah, ada dolomite nggak, Pak? Kapur. Kapur Dolomite. dolomite. Kalau ada dolomite, Satu lagi ya. Kapur ah. kapur. Di Raju, Pak. Ya. Raju. Dan di sini sering hujan. Kan? Iya, kebetulan ini hujan. Ya. Kalau hujan asam. Jadi natrium nitrat. Iya, betul. Sering pucuk tanaman tuh lembab. Iya. Berarti tinggal tambah dolomit lagi. Ya. Ini tinggal dulu. Tinggal terakhir dolomit dicampur gitu. Tinggal Ini 25%. Oh, pasti sama ini ya. Ini apa? tanah, Pak. Tanah. Udah. Dicampur. Campur aja pakai tanah. Tangan aja. Kalau ada Dicampur gini aja. Apa-apa. Pakai kan bambu juga ya, Pak? Campur. udah campur. Pelan-pelan. Pelan ya. Wah, ini luar biasa nih sih bentuknya. Komposnya semua lengkap. Pupuk kandang ini nggak dipakai tadi, Pak ya? Kenapa? Pupuk kandang? Tadi udah kompos kan? Kompos ya. Kalau ada campuran yang komposnya tadi, tambahan aja satu Lagi. Saya pikir udah di dalam pupuk kandang satu ember lagi aja. Ini, Pak. Ya. Kalau yang makin kompos saya ada acara lebih. Itu udah matang ya? Ini bisa langsung ditanam kalau ini. Setelah dilakukan pengadukan seperti ini, nanti ini tinggal penanaman nanti pada saat sekarang mungkin ditanam dulu, ditanam di dalam planter bag. Ini kan udah dipotong dulu nih ujung-ujungnya supaya nanti keluar akar. Nah nanti ini pertanyaannya saya nih perlu tahu nih, kira-kira kalau ini mana yang ujungnya, mana yang bawahnya.
Ini pangkalnya, Pangkal. pangkal akarnya. Nah. Maksudnya yang dekat tangki. Ya betul. Nah, itu orang pertanian kalau kita nggak ngerti kan. Jadi kalau umbi itu, ini kayak umbi Cilembu, yang ke bawah itu kecil, ininya besar. Jadi dia akan membesar ke atas. Jadi kalau ditanam di bawah, yang paling kecil yang paling bawah. Tapi Jadi- biasanya hanya belah. Jadi kalau ini di atas dulu umbinya, nanti turun yang bawah. Jadi yang paling kecil paling bawah. Sungsang dia tanam. Nah, jadi nanti dia akan menyundul terus ke atas sehingga nanti perlu gembur. Itulah kenapa harus kompos. Sekarang kita sudah bikin media tanam ada 4 karena memang kita terbatas hanya 4 yang kita bawa, 2 ubi Cilembu, 2 ubi Jepang sebagai perbandingan. Tapi dengan demikian pun juga tidak khawatir karena ini akan berkembang. Kita memulai dengan penanaman ubi Cilembu. Saya dari Balitbang Boleh Cilembu, kemudian abang dari Patani, Aceh. bapak dari SMKPP. dan ibu sebagai dekannya di sini. Nah untuk itu kita sebagai seremonial saya kasihkan ke bapak 1 ubi Cilembu. Nah terus dari bapak tim Jepang ya. Saya coba nanam 1, ibu 1. Nah mungkin ubi Cilembu sebelah sini pak ya. Ya. Baik. Kita coba penanamannya seperti ini. Kan biasanya kan tadi kata ibu yang panjangnya, yang kecilnya di bawah, betul itu. Cuman karena ini supaya berkembang kemana-mana, jadi dari sini keluar akar sama. Untuk itu nanamnya tidur aja. Oke, kita coba misal seperti ini. Bismillah, kita coba tanamnya ditidurkan aja seperti ini. Nanti yang penting ketutup pak, gini. Ya. Gitu. Udah, dua. Udah. Baik, setelah ini penanamannya, tapi kita ada closingnya. Untuk penanaman itu kita beri selawat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika ma siwak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah ini akan tumbuh dengan baik dan subur dan nanti izin untuk dimonitor setiap minggu. Baik, nanti ke depannya kami dari Balitbang Ubi Cilembu, kemudian dari Patani, dari kelompok perubahan di Aceh, bagaimanapun juga keilmuan ini supaya bermanfaat, bisa merubah kehidupan tatanan masyarakat pada umumnya di Provinsi Aceh. Amin. Oke, demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khalayak orang banyak di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.